Halo sobat YouTube, sudah datang kembali channel YouTube aku di mie instan. Di tangan saya ada VGA RX 580 dari Asurix guys. Kali ini saya mau tes di gaming lagi di VGA ini guys ya. Karena sebelum-sebelumnya selalu banyak yang tanya bagaimana kabar RX 580 Asurix-nya kan. Nah ini saya mau tes di gaming lagi guys. Kali ini saya mau tes di gaming pakai prosesor yang saya sudah pasang di motherboardnya. Ini dia guys, prosesor Core i3 8100. Sebelumnya saya sudah tes di gaming pakai GTX 1060 ya. Sekarang mau tes di gaming lagi pakai Asurix RX 580 ya. Tahun ini saya belum pernah tes VGA ini. Oke, ini sudah bulan 3 guys ya. Waktunya saya tes di gaming untuk Asurix RX 580 ini. Apakah ini masih worth it untuk gaming di 2025? Dan prosesornya Core i3 8100 ini salah satu pilihan prosesor yang menurut saya paling oke untuk rakit PC kere hore sekarang guys ya. Karena Core i3 8100 powernya cukup oke dan harganya cukup murah, 300 ribuan. Kemudian kita ke RX 580 dari Asurix ini, saya lihat di marketplace Shopee ya, itu harganya sudah 1,1 ya, hampir 1,1 ya, kira-kira segitu harganya. Rata-rata untuk second juga cukup murah dan terjual sudah lebih dari 6.000 guys ya, gila. Banyak yang benci tapi banyak juga yang mau beli. Banyak yang bilang katanya cepat rusak, cepat ini cepat itu, tapi nyatanya laku juga guys Asurix ini. Oke, sekarang saya mau pasang di motherboardnya ya. Setelah itu kita langsung tes di gaming. Untuk kelengkapan perangkat apa yang saya pakai sebentar setelah kita rakit, setelah saya pasang VGA ini, kemudian kita langsung tes di gaming. Oke, sini dia PC-nya saya sudah rakit guys ya, Core i3 8100 ya prosesornya, dan VGA-nya Asurix RX 580 2048SP guys, sudah terpasang. Dan perangkatnya apalagi yang saya pakai di sini untuk motherboardnya, di sini saya pakai motherboard Gigabyte H310M ya. Kemudian dia RAM ya, di sini kalian lihat RAM-nya beda merek ya guys ya. Yang sebelah kiri itu pakai Hynix 8 GB DDR4 ya, RAM-nya DDR4. Kemudian yang sebelah kanan itu saya pakai RAM HyperX, Kingston HyperX 8 GB DDR4 guys. Dan kemudian untuk storage ya guys ya, storage di sini untuk hard disk saya pakai WD Blue 1 TB. Kemudian untuk SSD PNY 240 GB. Dan kemudian untuk dia punya PSU saya pakai Aerocool 500 watt. Oke, itu saja. Sekarang kita cek di CPU-Z dan GPU-Z prosesor dari VGA. Oke, sini saya sudah buka CPU-Z dan GPU-Z-nya. Sebenarnya tidak perlu lagi saya jelaskan panjang lebar tentang VGA-nya ini guys ya, RX 580 2048SP. Ya, semua sudah tahu lah ya. Saya sudah sering jelaskan, saya sudah sering buat konten tentang RX 580 dari Asurix ini. Intinya dia punya VRAM 8 GB dan punya RAM jenis DDR5, itu aja. Kemudian untuk prosesor Core i3 8100 ya, proses generasi ke-8, punya TDP 65 watt, punya 4 core dan 4 thread. Nah, ini Core i3 yang cukup bagus menurut saya karena dia punya 4 core dan 4 thread. Untuk prosesor Core i3 generasi lawas, saya pikir ini Core i3 8100 yang menurut saya terbaik guys ya. Oke, saya kira itu saja. Saya langsung tes di gaming nih guys. Saya sudah pasang wattmeter di sini untuk ngecek daya yang digunakan saat kita tes di gaming. Oh iya,
Daya ini hanya menyerap dari daya komponen PC ini ya guys ya, tidak termasuk dengan monitornya. Jadi daya yang kalian lihat di sini itu daya yang diserap oleh semua komponen PC di sini, termasuk motherboard, termasuk keyboard dan mouse-nya guys ya. Karena keyboard dan mouse kan tercolok di motherboard guys ya. Jadi semua yang tercolok di motherboard ini akan terkalkulasi dayanya di wattmeter ini guys. Oke. Oke, langsung saja kita tes gaming. Oke, game pertama seperti biasa. Sini saya main game GTA 5 guys. Untuk GTA 5 kita cek dulu settingannya. Saya di grafik 1920 x 1080. Kemudian untuk kualitas grafik di sini saya kasih very high, dan very high. Texture quality very high, kemudian shadow dan reflectionnya very high. Nah, itu aja sih. Kita dapat di 90 fps guys. Kinerja GPU sudah di 80-an guys ya. Kemudian CPU juga sudah di 90-an ya, bekerja bareng ya. Jadi CPU dan Vega ini kerja bareng. FPS-nya di 90-an. Kemudian wattnya dihasilkan di 219. Ya paling wattnya di 200-an guys. Secara detail grafik masih oke guys ya, masih bagus untuk GTA 5 ini masih. Untuk detail grafiknya masih oke sih guys. Oke, game berikutnya di sini saya main game The Witcher 3. The Witcher 3 untuk settingan grafik di sini saya kasih 1920 x 1080 di kualitas grafik medium. Oke, game berikutnya di sini saya main game Elden Ring. Di sini penggunaan GPU sudah 100%, CPU masih di 60%, FPS di 50-an, watt 200. Settingan di sini resolusi 1920 x 1080 dan kualitas grafik saya kasih di medium semua guys ya. Oke, next game di sini saya main game Tekken 8 dan settingan kita ke settingannya dulu. Grafik setting saya kasih di 1920 x 1080 di medium.
Oke, kita langsung game. Oke, guys, game berikutnya di sini saya main game Cyberpunk 2077. Untuk settingan grafik di sini kasih low dan medium, guys ya. Kemudian resolusi di sini 1920 x 1080. Sini saya custom untuk grafik, guys ya. Settingannya seperti ini. Efek-efeknya saya off kan semua, guys ya. Saya kasih low dan medium. Kita lihat kinerja GPU 100% nih, guys ya. Dan CPU di 80-an, FPS di 40-an. Wattnya di 215 watt. Untuk kualitas grafik ya cukup apa ya, lumayan lah ini ya, setidaknya bisa dimainkan dengan cukup baik lah, walaupun di kualitas low dan medium. Lanjut, guys, di sini saya main game Ghost of Tsushima. Settingan grafik di sini saya kasih medium ya, medium. Kemudian resolusi 1600 kali 900, efficiency off. Oke, kita lihat di sini kinerja GPU 100%, CPU 60%, FPS-nya dapat 50-an, guys. Wattnya di 187. Ini secara kualitas grafik masih cukup oke, guys ya.
Oke, game berikutnya di sini saya main game Silent Hill, guys. Di sini settingannya saya kasih di resolusi 1600 kali 900. Di sini kualitas grafik saya kasih low, guys. Low. Oke, kita close. Penggunaan GPU di 100, CPU di 30, dan FPS cuma 30-an, guys ya. Wattnya di 196. Ini GPU-nya bekerja cukup berat ya, sampai di 100%. Hasilnya gamenya ini kinerja VGA sudah di push semaksimal ya. Sementara CPU cuma di 40%an, guys. Ya, gamenya cukup di 30 sampai 40 fps nih, guys. Paling tinggi tadi 40. Game baru sekarang memang cukup berat, guys ya. Jadi rendernya itu juga kadang-kadang di VGA lawas itu kurang bagus. Akhirnya tapi ya secara in game masih cukup lumayan sih gamenya, walaupun sedikit kayak nge-stuck nih, tapi nggak apa-apa. Kini kita bisa turunkan saja resolusinya di 720p sebenarnya, biar mainnya cukup nyaman. Coba saya tes di 720 ya, 720p. Oke, kita cek di 720p. Ini belum 720p, ini masih 720p. Oke, tes di 720p. Oke, 720p cukup smooth ya. Untuk kualitas grafik ya lumayan ya, sekelas 720p. Kualitas grafik juga di low, kita dapatkan grafik dengan FPS yang cukup smooth. Oke, game berikutnya di sini saya main game Genshin Impact, guys. Untuk settingan grafik di sini 1920 x 1080, kualitas high, render resolution di 1.0, efeknya off. Ini kualitas high, guys ya, 1920 x 1080 kualitas high, tapi efeknya saya off kan. Kinerja GPU di berapa, 50%an. Kemudian wattnya 140, fps di 60-an, guys ya. Wah, sangat smooth dan enak. Oke, game berikutnya di sini saya main game Dynasty Warrior Origins. Di sini kita cek dulu settingan grafik. Di sini 1920 x 1080. Grafis quality saya kasih medium dulu, guys ya. Oke, kita langsung ke in game saja. Efisiensi off ya sih, mana sih efisiensinya? Enggak usah. Kita langsung
new game saja guys. Oke, saya sudah di in game Dynasty Warrior Origins-nya. Kinerja GPU 100%, CPU cuma di 66%. FPS-nya dapat di 40-an guys ya. 48. Secara grafis ini Dynasty Warrior yang satu ini sudah cukup bagus guys ya. Dynasty Warrior Origins. Cahaya mataharinya dapat nih. Desain karakternya juga oke. Cuman sini wattnya 200 guys. As long as we get past the post, we'll be beyond their jurisdiction and out of their reach. Those are the outlaws. Don't let them get away. Strike them down. Oke, di sini saya coba main game Zenless Zone Zero guys ya. Kita lihat dulu settingannya. Settingan di sini 920x1080 di medium dan high. Tapi untuk efek-efeknya, coba kita cek dulu efeknya. Disable aja efeknya biar menambah beban. Kinerja GPU di 90%, CPU cuma di 60-an guys ya. Which one? Lanjutkan, di sini saya main Valorant guys. Valorant settingannya grafik kualitas di high guys ya, high, dan semua efek saya on kan. Di sini 8 kali, di sini MSR 4 kali. Kita coba langsung in game. Dominating. Oke, game berikutnya di sini saya coba Marvel Rivals guys. Settingannya di sini saya pakai settingan 1920x1080.
di kualitas grafik medium saja guys. See Richard. I need help. Bogies, here they come. I'm ready to put on a show. Oke guys, itu dia hasil tes di gamingnya Core i3 8100 dan Vega-nya RX 580 2048SP guys. Kalau yang saya punya mereknya Isurix. Jadi kalau kalian mau beli ya RX 580 ini banyak merek ya, selain Isurix ada Venom RX, ada Furion, ada Tarasque, dan masih banyak merek-merek yang memproduksi Vega RX 580 2048 SP ini guys ya. Jadi buat kalian yang mau beli, sebenarnya Vega RX 580 ini masih cukup layak untuk game-game kompetitif lah, seperti tadi tuh saya coba Valorant masih oke, GTA 5 oke, Genshin Impact juga masih layak ya, Zenless Zero masih oke, Marvel Rivals apalagi masih cukup oke. Nah jadi RX 580 ini saya pikir masih layak guys ya, tinggal kalian mencarikan prosesor yang cocok ya, generasi 8, 9 atau 10. Nah itu dia hasil tes di gamingnya guys. Untuk komponen ini nanti kita akan lanjut lagi tes di gaming berikutnya. Oke, see you next time, jangan lupa like, komen, dan tetap main game PC.